Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas singkat tentang bagaimana Bitcoin terus menahan sesi rally-nya untuk weekend ini ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh ngebahas hal tersebut, jangan di skip video Uang Receh sampai akhir agar kalian itu nggak gagal paham teman-teman. Seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan, Uang Receh terlebih dahulu akan memberikan sebuah quote ya. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel Uang Receh agar Uang Receh itu semakin bersemangat untuk buat konten baru setiap hari teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke daily quote untuk hari ini. Nah, ini Uang Receh ambil kata-kata dari Henry Ford teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Saat gagal, kamu hanya perlu memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas. Nah, buat kalian semua, siapa sih yang gak pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya? Mostly, hampir semua orang pernah mengalami yang namanya kegagalan teman-teman. Dan setelah kalian gagal, biasanya itu kalian berpikir untuk mengulanginya. Tapi mengulangi di hal yang baru. Bukan mengulangi hal yang sudah kalian gagal tapi kalian mau coba lagi. Kebanyakan dari kalian itu gagal di satu hal dan kalian mencoba hal baru lagi. Dan setelah itu gagal lagi mencoba hal baru lagi. Nah, yang Uang Receh mau maksud di sini, di saat kalian itu gagal di salah satu hal, bukan berarti kalian itu nggak cocok atau kalian nggak punya passion di hal tersebut teman-teman. Artinya kalian sudah pernah gagal di hal tersebut, kalian itu mengetahui kekurangan kalian di sisi mana dalam kegagalan itu. Intinya kalian harus memulai lagi tapi dengan strategi yang berbeda teman-teman. Strategi yang lebih cerdas. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk hari ini Uang Receh akan bahas mulai dari coin market cap terlebih dahulu teman-teman. Coin market cap pada hari ini itu mencapai 1 triliun 52 juta US dollar teman-teman. Meningkat cukup signifikan dibanding beberapa hari yang lalu yang sempat drop sampai ke angka 700, 800. Sekarang sudah di atas 1 triliun US dollar. Dan impactnya apa? Jelas, rata-rata untuk altcoin termasuk Bitcoin juga itu mengalami pump yang luar biasa. Kita cek dulu. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk Bitcoin hari ini menyentuh angka 23.250 US dollar teman-teman. Dan kurang lebih selama 7 hari ini sudah menguat 12% dan untuk hari ini saja sudah 8%. Disusul Ethereum di posisi nomor 2 dengan penguatan sebesar 8% untuk minggu ini dan hari ini 4%. Setelah itu ada BNB di posisi nomor 4. Kalau Tether kita nggak usah hitung karena Tether termasuk jenis stablecoin. Untuk Tether kurang lebih hari ini sudah mengalami peningkatan sebesar 4%. Disusul dengan XRP di nomor 6. Ada Cardano di nomor 8, Dogecoin di nomor 9, dan untuk nomor 10 ada Solana teman-teman. Rata-rata kripto hari ini benar-benar sangat memuaskan bagi kita yang sudah hold coin atau buy in the deep ya teman-teman. Artinya kalian sudah cuan lumayan luber untuk hari ini. Nah, silahkan kalau kalian mau take profit, silahkan kalau mau kalian gunakan sedikit, tapi saran Uang Receh peningkatan ini masih belum ada apa-apanya teman-teman. Artinya masih bisa meningkat dengan lebih signifikan lagi. Nah, sebelum masuk ke analisis, Uang Receh akan tambahkan satu berita penting yang mungkin berpengaruh ke dunia kripto untuk beberapa minggu ke depan teman-teman. Nah, kurang lebih untuk beritanya dari Kementerian Keuangan di negara Paman Sam, Amerika Serikat. Ada keputusan yang tiba-tiba atau tindakan luar biasa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen, Amerika Serikat teman-teman. Nah, keputusannya apa? Apakah berpengaruh terhadap kripto? Kalau menurut Uang Receh ini sangat berpengaruh teman-teman. Kita bisa baca sendiri. Untuk Janet Yellen itu melakukan
penaikan plafon utang Amerika Serikat, atau kurang lebih batas atas plafon utangnya itu dinaikkan, teman-teman. Lantas apa hubungannya dengan dunia kripto? Jelas kalau menurut uang receh, kalau plafon utang dari Amerika Serikat itu nggak dinaikkan batas limitnya, ada kemungkinan itu negara paman Sam atau Uncle Sam itu mengalami gagal bayar. Dan kalau Amerika Serikat sampai mengalami gagal bayar, itu efeknya buat kita yang bermain di high risk atau dunia saham atau investasi-investasi yang lain, itu adalah efek berantai, teman-teman. Karena selama ini Amerika belum pernah mengalami yang namanya gagal bayar. Jadi tentunya Menteri Keuangan, DPR dan yang lainnya di sana itu menjaga hal tersebut agar tidak menimbulkan kekacauan beruntun atau efek domino yang besar terhadap negara-negara lain, teman-teman, yang secara keuangan sangat tergantung ke Amerika Serikat. Nah, hal ini berlaku per kapan? Per hari Kamis sampai tanggal 5 Juni tahun 2023. Untuk kenaikannya sendiri itu batas utang atas atau plafon limit atas di Amerika Serikat sekarang itu sudah mencapai angka 31,4 triliun US dollar, teman-teman. Memang jumlah yang sangat besar untuk negara sebesar Amerika Serikat. Nah, kita lanjut untuk price actionnya di Bitcoin hari ini. Nah, di sini uang receh akan pakai candle untuk weekly dulu ya, untuk mingguan. Di sini kita bisa lihat, teman-teman, Bitcoin sudah mulai mendekati MA 200-nya di candle mingguan. Kalian di sini bisa cek sendiri untuk MA 200 sekarang itu berada di kisaran 24.636 dan posisi Bitcoin sekarang sudah di angka 23.226, teman-teman. Ada harapan yang menarik karena selama ini dari sejarah Bitcoin itu kalau drop mendekati MA 200 dan bisa turun sedikit dari MA 200, dan efek reversal itu terjadi jika Bitcoin juga mulai menyentuh MA 200 lagi, teman-teman. Dan ini tinggal sedikit lagi, kurang lebih di minggu depan mungkin Bitcoin bisa melanjutkan rally-nya menyentuh angka sekitar 24.500 sampai 25.000 dan menembus atau closing di atas MA 200-nya. Nah, kita cek untuk candle hariannya. Nah, teman-teman, ada sesuatu yang cukup spesial di candle harian Bitcoin. Kita bisa lihat sendiri Bitcoin terus dan terus itu menembus resisten tertingginya. Uang receh sebenarnya nggak berekspek sampai sejauh ini untuk Bitcoin ya. Kita bisa cek untuk Bitcoin. Nah, teman-teman, untuk posisi Bitcoin yang sekarang itu berada di kisaran angka 23.200. Itu sudah sangat lepas dari yang resisten sebelah sini, teman-teman. Dan untuk candle 4 untuk hariannya, kalau ini Bitcoin bisa mempertahankan posisinya seperti ini, secara otomatis dia akan mengalami yang namanya clear breakout dari candlestick tertinggi sebelumnya, teman-teman. Dan ada harapan sangat bullish sekali menuju ke 25.000 sampai 26.000, teman-teman. Nah, resisten selanjutnya, kalau resisten yang di sini berhasil di breakout adalah level tertinggi sebelumnya, sekitaran angka yang uang receh sudah bilang sekitaran angka 25.000, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri terakhir kali Bitcoin itu berdiri di angka 25.000 sekitar tanggal 15 Agustus tahun 2022. Tenggang waktu yang sudah cukup sangat lama, teman-teman. Dan secara candle harian Bitcoin masih belum menunjukkan tanda-tanda reversal atau ke arah bearish lagi ya, teman-teman. Bitcoin masih sangat-sangat kuat meskipun secara RSI mungkin bisa kita lihat sudah terjadi pelemahan momentum. Tapi secara price actionnya Bitcoin masih cukup mampu untuk mendorong hingga angka 25.000 lagi, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran akankah minggu ini Bitcoin masih tetap bullish dan menembus resistennya di angka 25.000,
menurut uang receh Bitcoin akan sanggup melakukannya. Apalagi Bitcoin juga dengan peraturan yang baru dari Amerika Serikat mungkin akan ada pelunakan kebijakan lagi ke depannya. Dengan hal itu Bitcoin akan semakin strong atau memasuki masa bullishnya teman-teman. Perlu kalian ketahui, Genesis bangkrut ternyata tidak membawa efek yang cukup berantai buat Bitcoin. Malah di saat Genesis bangkrut itu artinya hampir semua fund kripto sampai sekarang itu sudah tidak ada teman-teman. Ya mungkin kedepannya bakal ada fund kripto lagi, tapi menurut uang receh masih di angka 51% untuk bullish minggu ini. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan pembahasan uang receh, dibantu untuk subscribe channelnya. Dan buat kalian yang punya pendapat lain, silahkan bisa share di kolom komentar. Atau buat kalian yang punya bang, aku ada koin lain yang butuh dianalisis atau bantuan untuk analisis, silahkan kalian bisa komentar, dan kalau ada waktu uang receh akan bahas itu teman-teman. Thank you for watching this video. See you on the next video.